Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella Dewantari dari kelas 2B dengan NPM 22130532006. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Tujuan dari video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Sawiyah Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang peran bimbingan dan konseling di sekolah. BK merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. BK sangat diperlukan karena berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang adaptasi dan perubahan tingkah laku. BK diperlukan sejak jenjang sekolah dasar, karena pada usia ini mereka belajar melakukan penyesuaian diri dan hidup dengan aturan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan utama bimbingan dan konseling pada sekolah dasar adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan menggali, memunculkan, menumbuhkan, dan mengembangkan potensinya. Prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling mencakup sasaran layanan, permasalahan yang dihadapi, program layanan, dan pelaksanaan layanan. Adapun prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu yang pertama ada guru pembimbing harus memiliki kesiapan program sejak awal tahun pembelajaran. Yang kedua, guru pembimbing harus profesional dan memahami perannya dalam kegiatan nyata. Yang ketiga, guru pembimbing harus senantiasa mengembangkan kompetensinya. Yang keempat, guru pembimbing harus bertanggung jawab kepada semua peserta didik dengan berbagai permasalahan yang mereka miliki. Yang kelima, guru pembimbing harus mampu bekerja sama dengan seluruh masyarakat pendidik yang ada, terutama peserta didik. Ada 4 pendekatan bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah. Di antaranya yang pertama ada pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Yang pertama ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis merupakan pendekatan yang berorientasi dan diarahkan pada upaya untuk mengatasi krisis atau permasalahan-permasalahan yang dialami peserta didik. Yang kedua ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial ini mengarahkan pada upaya memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam bentuk mengoptimalkan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini bertujuan bergerak atas dasar upaya untuk mengatasi munculnya masalah-masalah umum individu atau mencegah agar jangan terjadi dan menimpa peserta didik. Kemudian yang keempat ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan artinya tujuan yang ingin dicapai adalah perkembangan peserta didik secara optimal sesuai dengan tugas-tugas perkembangan melalui aktivitas dengan rekayasa. Ada beberapa fungsi khusus dari bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu diantaranya menolong anak dalam kesulitan belajar, berusaha memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat dan kecerdasan anak, memberikan nasihat kepada peserta didik, memberikan petunjuk kepada peserta didik yang akan melanjutkan sekolah, belajar, atau sebagainya. Dan ada jenis-jenis masalah siswa di sekolah. Banyak siswa yang mengalami masalah di sekolah, diantaranya seperti masalah emosi akibat adanya perubahan atau pertumbuhan, masalah penyesuaian diri, adaptasi dengan lingkungannya atau dengan teman-temannya, masalah perilaku sosial, masalah moral yang masih labil atau sebagainya, dan masalah keluarga. Kesimpulan dari peran bimbingan dan konseling di sekolah adalah bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar peserta didik mampu berkembang secara optimal dan mandiri.
dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.